Oke, let's start. Kali ini akan mereview animasi dari DreamWorks, yaitu Puss in Boots: The Last Wish. Jadi, minggu kemarin aku tuh menonton namanya film ini, yaitu Puss in Boots: The Last Wish. Entah kenapa, tiba-tiba tuh aku merasa kayak melupakan film ini. Tapi kenapa kok sama sini kok ingat scene-scene-nya tersebut? Kita bahas scene-scene tersebut sambil mereview. Ini dia reviewnya. Jadi film ini diambil setelah film Shrek Forever After Puss in Boots. Jadi film yang Shrek ini, franchise Shrek ini aku nggak nonton. Jadi pure aku nonton setelahnya. Jadi sebentar. Jadi kita mulai saja awal scene-nya sampai terakhir, terus kita review gimana. Oke. Jadi awalnya itu Puss in Boots itu telah mengembirakan, membuat sebuah perayaan ya, di pesta-pesta, di sebuah gedung ya kan. Itu musik tim songnya tuh dia tuh keren banget. Meskipun aku lupa lagunya gimana ya kan. Padahal baru minggu kemarin ya kan. Minggu kemarin nonton. Tapi itulah ya. Selepas itu datanglah seorang atau hewan atau apapun itu, lupa itu kan. Itu mengobrak-abrik mencari si Puss in Boots ini. Nggak tahu mencari tahu apa. Mencari tahu peta, namanya peta ini The Last Wish tadi, The Last Wish ya kan. Lalu Puss in Boots ini telah membangunkan sosok makhluk monster. Monster itu kayak besar, kayak golem, tapi kayak ada lumutnya, ada nggak salah tanduknya tuh, ada pokoknya tuh guardians golem gitu. Atau lawan lah si Puss in Boots ini. Entah kenapa setelah si Puss in Boots ini telah mengalahkan si satu makhluk besar ini, warga-warga tuh memuji-muji tuh si Puss in Boots ini. Wah, keren, ada ksatria, seperti apa ksatria kucing gimana ya kan. Pas itu apeslah si Puss in Boots ini mati ya. Lalu ada seorang yang mengatakan Puss in Boots ini bahwa seorang ternyata ini masih hidup. Orang itu adalah dokter. Dokter ini mengatakan, apa kamu ingat berapa kali kau mati ya kan? Menanyakan kepada Puss in Boots ini ya kan, berapa kali kau ingat kau mati ya kan? I don't know ya kan, I don't know. 9 kali. Oke, 9 kali. Coba kita 1 sampai 8 sampai 7. Lalu yang ketika mengalahkan si golem itu, apesnya itu mati, itu adalah ke-8 kalinya. Nah, ke-8 kalinya tersebut ya bilang berarti kamu harus kamu dokter tuh menyarankan si Puss in Boots ini nyuruhkan supaya lo tuh pensiun dari kesatrianya. Satria yang mengatakan orang-orang warga desa ini dengan solonya. Dia kan mengamatkan tuh nggak team up ya, dia kan solo aja. Wah, aku pengen solo aja, mengamatkan diri, nggak boleh team up gimana ya kan, atau sendiri aja. Udah saranin tuh tempatnya, tempat Mama Luna, tempat pengen kayak pondok kucing itu, pondok atau pengasuh kucing ya kan, pengasuh kucing. Nah, dia nggak mau tuh pengasuh kucing. Apaan tuh tempat tuh? Lalu dia merenungkan diri sebut ke jalanan. Nah, ketemulah dia waktu itu sempat ke bar
kayak bar gitu, lagi memesan minuman, ya pemesan minum. Lalu ketemu sosok namanya Death atau Big Bad Wolf. Dia menyalakan, namanya tidak sengaja menemukan sosok misterius bernama Death ini. Nah, kalau tujuan si Death ini adalah aku ingin memusnahkan diri kau yang telah maunya berakhir, sudah udah mau ke-9 nih, aku mau matikan lo sekarang aja daripada lo mati sia-sia, mending aku matikan aja kau, ya kan. Lalu menolak nih perang terus nyesal, berdarah, ya kan, tuh kan darahnya. Lalu dia menuju ke Mama Luna sambil dia putus asa sambil topinya, pedangnya, terus sabuknya tuh dikubur di depan rumahnya Mama Luna, pengasuh kucing tersebut, ya kan. Nggak salah seperti itu ya. Lalu ada seseorang yang bernama itu Goldilocks. Goldilocks, Mama Bear, Papa Bear, dan juga Baby Bear. Ini ngacak tempat desa tersebut, ya, tempat tersebut. Di mana Puss in Boots? Di mana Puss in Boots? Ayo. Jadi sambil dia gimana mengacaukan semua itu, sambil dia situ tempat larinya tempat di situ. Oke, cara seperti itu. Lalu itu kan belum lama kan itu kan. Belum lama ya, enggak tahu ya. Kayak tuh setelah ini deh, setelah ini deh, setelah si jadi tahun kemudian kayaknya merupakan sebut ya. Jadi sebelum itu Puss in Boots ini diasuh oleh Mama Luna, ya. Mama Luna dipaksalah dia diasuh pakai dimandiin, diberi makan di mana-mana. Ketika Puss in Boots ini diberi makan, dia nggak mau makan kucing, jijik, aku mau makan sendiri. Dia tuh kayak rajin banget, dia masak sendiri, dia kencing aja gak mau ke tempat kucing kayak ada kucing atau pasir-pasir, dia nggak mau, dia masuk ke toilet manusianya kan. Dia buat dimarahi sama Mama Luna, sebut kamu nggak boleh di sini, kamu harus tempat kucing gitu. Seperti layaknya kucing rumahan, kucing rumah, kucing kampung rumahan, ya kan gitu. Nah, mas itulah dia mau terbiasa si Puss ini sampai brewok, sampai jenggotan si Puss ini. Oh ya, lupa, di rumah tersebut dinamakan namanya Pickles. Jadi Puss ini punya nama samaran namanya Pickles. Dia memakai sarung, kakinya ya, bukan tangan ya, kaki. Lalu ketemu pada saat itu ya, jenggotan, brewok, ketemu sosok mirip seperti kucing tapi bukan kucing. Dia seekor anjing, namanya Perito. Waktu itu belum tahu namanya Perito, ya kan. Itu kamu siapa, kamu nggak peduli, kamu ikut aku ya. Nah, itu gini nah barulah muncul atau Goldilocks mengatak rumah itu sampai kucing tersebut ya kabur, entah mati itu gimana, ya kan. Nah, sampai tersebut entah gimana Perito Puss in Boots itu mengintip ya, sedang Goldilocks tuh kok ada makamnya si Puss in Boots ini, ya kan. Cari tuh ya kan situ. Kok cuma pakinya doang? Gimana? Nah, nggak salah sih begitu ya. Nggak salah sih masih dikubur ya, nggak salah ya. Masih dikubur sih, ya. Masih dikubur. Lalu caranya keluar itu lah teman oleh Perito, nggak salah Perito kan. Lalu si Puss memerintahkan si Perito untuk mengambil kembali kostum si Puss ini. Kita kembali, kita menuju ke Glasswitch milik Jack Horner. Jack Horner ini karena dari perkataan si Goldilocks tadi. Lalu namanya bukan Jack Horner yang kurus tapi udah gemuk ya, Big Jack Horner, ya kan.
Oke, lalu Puss in Boots itu dan juga Perry itu pergilah suatu tembok kerajaan, cek cornernya menemukan sebuah peta map dari The Last Wish. The Last Wish itu ada bintang, itulah bintang. Nah, itu. Nah, pendap mencari gimana sampai ketahuan tapi nggak ketahuan. Ya, beramat lanjut aja. Nggak ada apa namanya. Soalnya di sendawa dikit ya. Terus di situ apa namanya, nggak salah dia itu ada harta karun kan ada kayak benda-benda magis, benda-benda keren-kerennya si Big Jack Horner ini kan. Nah, maksud tuh ada sosok namanya kucing, ya kan, ingin juga mengambil namanya peta harta karun Last Wish ini, yaitu namanya Kitty Softpaws. Sama saling merebut sambil itu ada namanya si Goldilocks sama Papa Bear, Baby Bear sambil tarang menuju ke sana, kabur tuh si Perito Kitty Softpaws sama Puss in Boots ya, kabur. Nah, si juga kabur tuh, Goldilocks juga kabur ya, Goldilocks sama kawan-kawannya kabur. Terus Cikono kesel, lah kemana? Wah, kemana nih? Bilang kalian kemana? Lalu dia tuh, ayo kita ngambil apa namanya, peta Last Wish-ku, terus ngambil sambil merahkan semua barang-barangnya diambil. Apalagi sing ini ya, ada satu benda tuh kayak benda talking cricket deh, tapi berwujud seperti kayak belalang hopper gitu ya. Lalu kita ambil semua barang-barang, ambil tuh cukup ya, kita ambil sambil cukup menuju lah. Terus Perito Kitty Softpaws sama Puss in Boots tuh nggak mau kalau orangnya Puss in Boots itu bilang bahwa tim, wah aku mau solo aja gimana gitu kan. Terus habis itu sampailah tuh sebuah goa gelap, singkatnya gua gelap. Lalu gelap, lalu menemukan kan ada kakinya si Perito Kitty Softpaws sama Puss in Boots kan. Nah, selepas itu ya kan, ini bukan alur cerita ya, ini sinopsis singkat yang aku tahu ini ya kan ya, sorry to say ya kan, yang alur cerita ya memang alur cerita ya kan. Nah, ini memang spoiler ya kan. Jadi coba lanjut berikutnya ya kan, singkatnya tersebut aku mau bilang bahwa ini tuh no cut, no edit, no script, jadi pure dengan omonganku tadi seperti tadi. Itu opini sinopsis ya. Lalu itu kedua kucing ini nggak bisa menemukan fantasinya mereka menuju Last Wish. Dia malah mau kegelapannya. Jangan si Perito ini memerlukan keindahan yang melihat fantasinya ya kan. Nah, berhasil lah memujan si Perito ini jalan buat ada satu tanaman yang itu ternyata cuma dijual jilat doang tuh bisa lewat ternyata. Oh gitu caranya, oke diikuti lah. Lalu sampailah si Goldilocks ya kan, sampailah si Chick Horner, saling tuh bertubi-tubi tuh ya, chaos. Nah, kosan gue suka tuh chaos seperti itu. Seperti bilang si Ting Park Cricket bilang, tau nggak, mending lo jangan lawan deh, bahaya nanti lo nggak berhasil dalam gini. Nah ya, betul sampai tuh chaos, barulah sampai namanya nggak berujung berakhir tuh kan. Ini nggak kalau kita banget ya, aku sampai ke pas dia Puss in Boots menuju ke starnya yang sudah tercukur ya kan, si jenggotnya tuh tercukur, singkatnya aja lah ya. Lalu gue bahas di reviewnya. Sepas itu ada satu perebutan Last Wish-nya. Nah, kita pas itu ada sosok Death itu menyatakan bahwa ini urusanmu nih, urusan kematian hidupmu ini kan, si Puss in Boots ini lawanlah dengan ketakutan si Puss ketakutanku sudah di masa lalu sudah selesai,
sudah lalu, sudah selesai masa lakukanku, sudah aku sudah selesai lah dengan diriku. Ayo kita bertarung gitu kan, sampai mati ya, sampai mati, sampai berakhir. Lalu menang si Pusinput ini, berakhir menang. Setelah itu sama Goldilocks, Kitty Soft Post, nah itulah pokoknya ya, selesai, berakhir damai, punya wish masing-masing, punya tujuan masing-masing, bahwa Pusinput ini ternyata tidak ada kematian, tetap hidup ya kan, tetap mengalami kehidupan. Jadi selesai. Itulah kisah dari The Last Wish. Yang apakah ada next Pusinput ya jangan main milking lah, please, jangan main milking, enggak, cukup sampai sini saja. Ini bagus banget ya kan, bagus banget ya, bagus banget, tapi bagus aja. Bagus banget dalam artian tuh bagus aja ya. Ini terus singkat aku aja ya, bagus aja, dan kalau terusin mungkin bisa anime milking ya. Lalu kita masuk ke ini, review ya kan. Tadi kita bisa mengenal sinopsis singkatnya. Terus yang ku ada di sini tuh adalah sukanya itu adalah ketakutan dari Pusinput mana ya? Bukan. Iya, Pusinput ini untuk ketakutannya tuh melawan dia tuh gil banget, depresinya, terus ketakutan membayang-bayangin si Dead ini, si Big Bad Wolf ini ya kan, menghantui lah pikirannya tersebut berkali-kali ya kan. Wah, kok bisa begini, kok bisa begitu, gimana nih. Nah, pas itu dia melepaskan bayang-bayang putih waktu di Les Wisadi, guys. Nah, ini dia membayang-bayangin ya kan, dia melihat suatu fantasi ini ketika di ini ya, dimensi dimana masuk petanya The Last Wish itu kan, bintang, wah, ketemu itu. Nah, itu kita bahas satu persatu. Pusinput itu sangat gila, coachingnya keren banget ya kan. Itu setiap scene-nya, shotnya tuh kira ada ketakutannya, ada bayangan, kekeringan, ada merasa fear-nya, merasa tolong, Perito, gimana Kitty, aku mau gini, tapi ternyata pas itu gitu. Terus si Pusinput itu melakukan sesuatu kepada Perito, bahwa aku pernah meninggalkanmu waktu kayaknya di ini ya, Shrek Forever ya. Kalau waktu itu mungkin karena apa gitu ya, meninggalkan si Kitty ini. Pernah romance lah, bilang romance itu ya kan, bersama ditinggal. Lalu Perito ini kayak gitu, keren banget Peritonya tuh, kayak apa, sifat manusia itu dapat banget si Pusinput ini, manusia, kesatria, ketakutan akan kematian, fear, kematian karena sidat ya, karena sidat ya, jadi ketakutan karena sidat itu ya benar. Tapi kematian untuk dirinya sendiri itselfnya tuh belum ada, nanti belum mati, yang endingnya belum mati, dan itu keren banget. Apa sih maknanya apa sih? Ini penuh makna loh. Kita boleh membayangkan kematian, tapi kita boleh ada rasa ketakutan, yang bayang ketakutan, kematian. Kita boleh, di Islam pun ada, Islam tuh. Kita boleh takut mati boleh, tapi jangan takut gimana ya. Aku sebenarnya takut mati, tapi aku nggak takut gimana ya. Itu nggak takut mati, soalnya begitu. Pas itulah Pusinput melawan Dead itu, dia nggak takut mati, dia bertarung demi dia sendiri, dan dia berhasil mengalahkan ketakutan kematian tersebut, dan dia berhasil, tapi hidup dia kan. Nah, itu maknanya jangan takut mati ya kan. Kematian memang pasti ada, semua orang pasti akan mati ya, bagi hewan kucing, hewan anjing, semua pasti ada pasti akan mati. Tapi hewan kucing itu perlu kita patut ya, kita nggak perlu takut mati. Nah, itu ya. Nah, setelah itu
sisi berikutnya ada cerita si Perito. Perito bilang aku pernah apa namanya eh, pernah diusir oleh juragan Urman tersebut ya, diusir. Lalu entah kenapa tiba-tiba tersebut diasuh oleh si Mama Luna ini. Mama Luna ketemu lah. Mama Luna gak itu anggap sebagai kucing ya kan. Kucing diasuh sebagai kucing ya. Sampai tahun kemudian mulai si Puss in Boots ini. Ya singkat aja sih Perito itu kan. Oh ketika soft kan ya kayak kayak apa ya, wanita warrior seperti kayak gimana gimana gitu. Yang paling gue tahu tuh Goldilocks ya kan, dia di mana disebut menemukan sosok jati dirinya itu menemukan kayak tanpa papir tuh kayak gimana gimana, ada masa lalunya tuh, wah gitu, indah banget itu masa lalunya si Goldilocks, masa kecilnya Goldilocks tuh gila, sampai emosional banget ya kan. Kamu tau nggak faktanya Goldilocks itu apa? Ternyata mama papanya itu adalah apa? Kalau nggak salah sih buku tersebut adalah Goldie Hansel Gretel Goldie. Kalau salah seperti itu ya Pak, di buku buku merah atau buku, ya buku merah atau buku coklat tuh ya. Ada Goldie Hansel and Gretel. Goldie. Apakah Goldie itu adalah anak dari Hansel Gretel atau anak asuhnya ya, atau anak angkatnya ya, nggak tahu gue ya, nggak tahu ya. Terus sendawa, terus si Goldie ini nih dibuang, ditemukan oleh si para bear ini, mama baby bear ini diasuh sama si Goldie ini menjadi apa namanya, diasuh apa, temukan lah semakin dikuat anggota jadi geng beruang. Terus Big Chick Horner itu sangat apa, lumayan dalam dibandingkan mereka yang lainnya. Tapi yang dalam aku ini Goldilocks sama Puss in Boots itu dalam banget ya. Itu keren banget penuh. Terus kalau misalnya apa namanya Big Chick Horner itu tidak menginginkan sesuatu yang tahta yang mewah, tahta yang apa tinggi seperti itu. Ternyata nggak perlu tahta yang tinggi, memerlukan namanya kasih sayang, menemukan cinta kasih loh, dia cinta kepada Telen Cricket yang telah dibunuh ya kan, dia masih terbut. Terus cinta pada ini apa namanya prajuritnya, cinta sebut buat film itu tuh nggak cinta sama prajuritnya, dia bodoh amat, prajuritnya nggak mau diselamatin. Pada saat dia mau apa namanya tuh tanaman yang nggak dijilat itu, yang dijilat itu tuh nggak mau sebut tuh si apa Jack Horner tuh prajuritnya tuh, biarin aja tuh mati tuh si prajuritnya sebut ya, mati aja lo, bodoh amat lo. Oh cinta kan, cinta nggak cinta menjadi cinta. Nah itulah nih prajurit antara aku peduli ternyata sama prajuritku, Jack Horner dengan prajuritnya. Nah itu jadi itu wishnya tercapai tuh, ada sisi kekeluargaan dari Jack Horner dan juga Goldilocks dan juga Puss in Boots dan juga apa lagi ya. Terus itu bilang si Big Bad Wolf bilang, suatu nanti aku akan bertemu lagi dengan dirimu. Nah dirimu itu berarti itu pasti akan kemudian hari pasti akan bertemu kembali si wolf ini, kematian ini kembali. Nah setelah itu sebut bisa endingnya, wih gila endingnya keren banget gitu kan. Kalau masalah romance antara si Kitty Softpost dengan Puss in Boots tuh kerasanya gila tuh, gila ada wih gila. Terus aku mau dong cukur sama si Kitty Softpost ya, kata-kata terus gimana, tolong ya kan, tolong ya kan, cap korek gini kita cermin sama cermin tuh kan terpisah ya kan, sama ini cermin ya, ini Kitty Softpost, ini Puss in Boots tuh gitu keren banget tuh. Cinta terhadap dua kucing ini gila, kucing hitam sama kucing oranye, gila keren banget ya kan, gila
emosional tebel banget, dalam banget, emosional tebel banget, lebih dalam daripada ini animasi-animasi yang sekarang ini ya film ini Wish ya kan, nonton sih, cuman katanya sih belum dalam, nggak dalam ya, tapi ini keren banget, keren banget, keren banget. Jadi itu aja sih ya. Terus ada lagi apa namanya interaksi antara Perito, terus interaksi antara si Push Input, interaksi antara si apa namanya si Kitty Softpost itu saling ini, sering suka nggak suka, sering ini saling, kata si terakhir tuh bilang ini kayak oke, nah karena makan siapa si anjing ini ya kan, si apa namanya, oh, papi sini, yang papi sini namanya siapa, eh gini 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 gini, Perito aja lebih nyaman aja, Perito aman lah, Perito kata si Kitty Softpost. Kalau nama Perito kan dia sampai apa posisi apa memberikan nama yang lain bahwa itulah endingnya, lagi itu keluarganya tepat banget ya, memang ini film memang keluarga, romance, drama, intens tuh dapat banget. Jadi sampai ada si gregetnya dapat banget. Kekurangannya satu menurut gue, yaitu adalah porsi dari masing-masing karakter. Ada tuh karakter tambahan yang menurutku sia-siakan, tapi itu positif banget ngamatkan di karakter utamanya, tapi ternyata nggak bisa. Sebenarnya kadang kriket se apa elegan itu tapi mati. Lalu tuh kekurangan di situ lah. Antara Jack Horner dengan Hawking Cricket tuh masih kurang. Terus ini Jack Horner ya tuh masalah actingnya sih, masalah sih, kurang mendalam sih. Kalau mendalam Goldux doang nih, Goldux keren banget ya. Terus Perito dalamnya tuh nggak ada ya kan, Perito ya kan tuh kurang sih. Terus namanya sisi realistisnya tuh nggak ada, si fantasi kan, Bos Input ya fantasi, naik terus si perjuangan mendapatkan Glass Wish ya kan, itu ada. Tapi kata segitu aja, kita sebatas lebih ya kan. Lebih itu gimana? Lebih misalnya lo nggak ada sebuah kayak ada beberapa yang misalnya nggak mau perjalanan tuh ada kayak wah mau cara kamu kerja, nggak ada. Jadi duluan masuk duluan gitu. Jadi patut kelihatan, oh ini Goldilocks ada nih, ini apa namanya si Jack Horner tuh ada nih. Jadi patut tuh ada. Maksudnya lebih baik nggak usah diadakan aja, usah itu aja sih menurut gue. Ya itu aja sih menurut gue ya. Animasinya yang sungguh seru. Sebentar, oke. Seru banget ya, seru. Ini Kitty Softpost, ini Pickles yang aku ngomongin tadi, yang lucu banget, imut ya kan. Ini Big Bad Wolf. Oke. Untuk skor rating menurut gue skor rating ini masuk yang top banget sih menurut gue. Gila, keren sih menurut gue. 9/10, 8,9/10. Gila. Ini masuk cakep, terus cakep, hampir ke top top, keren pula, emosional, romance, drama, keluargaan, terus apa lagi namanya, ada maknanya, ada simbol maknanya, dalam banget ya kan. Menurut gue dalam banget, lumayan dalam sih, lumayan dalam ya maknanya sih menurut gue. Gila sih, keren sih menurut gue. 8,9/10, lo harus nonton sih menurut gue. Ya cuma itu aja sih menurut gue. Dan juga permasalahan kemarin lagi adalah lo harus nonton Shrek Forever. Itu masalahnya di situ ya kan. Lo harus nonton Shrek Forever after Push Inputs yang sangat wadidaw. Oke. Jadi lagi-lagi aku ulangi lagi, skorku adalah 8,9/10. Keren parah ini. Oke. Nonton filmnya, animasi sekarang ini enjoy banget, keren, full refreshing ya kan. Nonton baru nih tahun 2022, nonton lah ya, nonton ya. Jangan terlewatkan. Maka itu jadi dari saya. Kita bertemu lagi di video selanjutnya. Bye.